Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Nur Kamira Amrullah selaku dosen responsi pada tata laksana ketatausahaan. Eh, Mohon izin Bapak, saya Muhammad Yunus Sirajuddin akan mempresentasikan tata laksana ketatausahaan pada kantor Kabupaten Banyuwangi. Eh, Tata laksana ketatausahaan yang kami lakukan di kantor pertanahan Banyuwangi dilaksanakan selama kurang lebih 3 minggu dan hasilnya akan kami sampaikan pada share screen berikut ini. Baik, berikut adalah PowerPoint yang telah saya buat. Mohon izin menjelaskan, KKNP PTLP Tata Laksana Ketatausahaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Yang membuat adalah saya sendiri, Muhammad Yunus Sirajuddin, Taruna Diploma 4 Pertanahan, kelas E, NIT 2029-3559, dosen responsi Bapak Muhammad Nur Kamila Amrullah, SPD MM. Berikut adalah isi dari PowerPoint yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tugas dan fungsi tata usaha. Ketatausahaan, dasar hukumnya yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan kantor pertanahan. Subbagian tata usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional yang dimaksud dijelaskan dalam Surat Edaran Nomor 17 garing SE 100.0T.01 garing 12 garing 2020 tentang uraian tugas dan fungsi koordinator kelompok substansi pada jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kemudian, ketatausahaan sendiri mempunyai tugas berdasarkan pasal 23 Permen ATR Kepala BPN nomor 17 tahun 2020. Sebagian tata usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan, pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitas reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di kantor pertanahan. Selanjutnya, koordinator jabatan fungsional yang dimaksud pada kantor pertanahan di subbagian tata usaha memiliki fungsi yaitu yang pertama, koordinator jabatan fungsional analis anggaran pertama selaku koordinator kelompok substansi perencanaan evaluasi dan pelaporan. Mempunyai fungsi melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, yakni daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA serta pelaporan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan. Kemudian melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan laporan kegiatan pertanahan. Melaksanakan kegiatan koordinasi kerjasama. Melaksanakan kegiatan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan. Dan yang kedua, analis pengelolaan keuangan APBN pertama selaku koordinator kelompok substansi keuangan dan BMN, memiliki fungsi melaksanakan pengelolaan keuangan serta menyiapkan laporan keuangan. Selanjutnya, melakukan penatausahaan BMN, meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik negara dengan pencetakan setiap tahun sekali. Kemudian melakukan pemeliharaan BMN dan melakukan penghapusan BMN. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah analis SDM aparatur pertama selaku koordinator kelompok substansi umum dan kepegawaian. Memiliki fungsi melakukan updating data pegawai dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEK. Kemudian urusan surat menyurat sebagai protokoler kegiatan yang dilakukan di kantor pertahanan Kabupaten Banyuwangi seperti apel pagi, upacara, rapat, pelantikan, dan lain-lain.
Kemudian memiliki fungsi menyiapkan usulan kenaikan pangkat pegawai, melaksanakan urusan rumah tangga kantor, membuat rekapitulasi laporan kehadiran pegawai setiap bulan. Pembahasan yang kedua adalah implementasi tugas dan fungsi. Implementasi tugas dan fungsi yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi pada capaian tugas dan fungsi kegiatan di subbagian tata usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sudah memenuhi target fisik, yang artinya realisasi pada kegiatan pada subbagian tata usaha telah mencapai 100%. Berikut uraian data realisasi program kegiatan pada aplikasi sistem kendali mutu program pertanahan agraria dan tata ruang atau SKMPP. Outputnya yaitu penyelenggaraan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas layanan di daerah. Layanan BUMN, realisasi fisiknya 1 dan 100%, kemudian layanan hubungan masyarakat 100%, pelayanan umum, pelayanan rumah tangga 100%, layanan data dan informasi 100%, layanan bantuan hukum 100%, layanan perkantoran 100%, layanan SDM 100%, layanan perencanaan dan penganggaran evaluasi 100%, dan yang terakhir layanan informasi kinerja 100%. Sumber dari data ini adalah berita acara rekonsiliasi data pelaporan SKMPP Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Kemudian, untuk kegiatan surat menyurat di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi telah menggunakan aplikasi Office dalam pelaksanaannya. Kegiatan surat menyurat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu surat masuk dan surat keluar. Berikut data surat masuk dan keluar dari bulan Januari hingga bulan Juli 2023. Surat masuk sejumlah 1.382, surat keluar 1.916, surat tugas 214, SPPD atau surat perjalanan dinas 449, surat keterangan 27, surat pernyataan 29, nota dinas 14, berita acara 21. Sumber yaitu buku surat masuk dan surat keluar Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tahun 2023. Kemudian pengalaman praktek dan pada subbagian tata usaha. Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan cara praktik langsung atau melihat dan berdiskusi serta melaksanakan arahan dari pegawai kantor yang dibimbing oleh pejabat kantor ataupun staf kantor, serta membaca peraturan yang mendukung seperti peraturan perundang-undangan, peraturan teknis, dan petunjuk pelaksanaan terbaru atau juknis tentang kegiatan tata usaha di kantor pertanahan. Beberapa kegiatan yang dikerjakan selama di tata usaha yaitu membuat SPM atau surat perintah membayar, mengoperasikan aplikasi sistem kendali mutu program pertanahan atau SKMPP, menjalankan persuratan TTE atau tanda tangan elektronik pada aplikasi KKP, dan mengikuti praktek pelayanan di loket pelayanan. Dalam hal ini kami sebagai Taruna mengikuti praktek di loket 1 yaitu bagian plotting. Kemudian inovasi pada tata usaha dan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dari segi perbaikan layanan, Kantor Kabupaten Banyuwangi telah membuat beberapa inovasi terkait dengan layanan pertanahan yang disajikan pada loket pelayanan, antara lain yang pertama LA12 OS atau biasa yang disebut dengan LAROS, adalah loket andalan 12 objektif solusi. LAROS ini mengacu pada jumlah loket yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, yaitu 12 loket yang bergerak secara objektif dan solutif, di mana segala permohonan akan lebih cepat diproses dan mengurangi jumlah antrian yang ada pada Kantor Pertanahan Banyuwangi, karena setiap harinya mencapai 1.400 permohonan, baik dari pengukuran, permohonan peralihan hak, permohonan untuk mediasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah lapis atau layanan prioritas. Inovasi dari lapis ini sebenarnya lebih ke mengacu pada layanan pada bank atau perbankan, yaitu layanan prioritas merupakan salah satu inovasi pada layanan loket yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, dikhususkan untuk pemohon yang melakukan pendaftaran langsung dan tanpa kuasa. Jadi pemohon memohonkan sendiri terkait dengan tanahnya, baik itu peralihan ataupun pendaftaran hak pertama kali melalui permohonan rutin kepada loket prioritas. Hal ini sangat berguna karena selain dikhususkan dalam pelaksanaan pengerjaan pada loket prioritas,
pekerjaan yang dilakukan lebih cepat karena pemohon langsung mendapat prioritas langsung dari kantor. Kemudian yang ketiga adalah Lanuns atau layanan 60 menit selesai. Untuk peningkatan hak dan roya bagi pemohon langsung tanpa kuasa atau lanjutan dari permohonan prioritas tadi, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi semakin dekat dan memudahkan masyarakat yang akan mengurus sendiri legalisasi tanahnya. Baik itu peningkatan hak dari HGB ke hak milik atau permohonan roya bagi yang ingin dijaminkan. Kemudian analisis masalah dan solusi. Dari sekian kegiatan yang kami lakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, terdapat beberapa masalah, yaitu sistem pelaporan yang kurang efektif karena menggunakan banyak aplikasi dan substansinya yang hampir sama antar aplikasi. Kemudian data yang ditampilkan di SKMPP masuk entry realisasi fisik kurang valid. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman semua seksi terhadap POK pada kertas kerja anggaran yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak maksimal. Kemudian yang keempat, aplikasi Office untuk kegiatan absensi terkadang mengalami kendala. Hal ini bisa dilihat dari jaringan yang kurang atau mungkin memang terjadi error dari aplikasi tersebut. Kemudian solusi yang kami tawarkan yaitu yang pertama, sebaiknya penggunaan aplikasi sebanyak dibesar menjadi satu aplikasi atau lebih pada aplikasi yang terintegrasi. Dan yang kedua, realisasi fisik di aplikasi pelaporan khususnya SKMPP bisa terintegrasi secara langsung dengan aplikasi KKP. Jadi adanya kesesuaian antar aplikasi yang satu dengan aplikasi KKP sehingga data yang dibutuhkan lebih valid. Kemudian yang ketiga, kunci dari penyerapan anggaran dapat tercapai 100% adalah semua seksi harus memahami kertas kerja anggaran atau PK dengan cara sebagian tata usaha dapat monitoring secara berkala dan melakukan diskusi terhadap semua seksi pada saat penyusunan kertas kerja anggaran atau POK. Kemudian yang terakhir adalah melakukan backup data. Jika satu aplikasi tidak dapat digunakan dalam merekam data, masih akan ada aplikasi yang lain yang bisa digunakan sebagai backup data yang tidak terekam dikarenakan sistem error. Salah satunya yang dipakai di kantor pertanahan adalah absen secara manual dan juga absen secara fingerprint, di mana apabila aplikasi absen KKP atau e-office yang digunakan error atau tidak membaca, maka kadang bisa di backup dengan aplikasi yang ada di kantor, yaitu fingerprint. Kemudian yang terakhir, penutup dan saran. Kegiatan PTLP yang dilakukan oleh Taruna STPN di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi selama 6 bulan memberikan banyak manfaat, baik bagi diri Taruna sendiri maupun pada instansi dan kepada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Kegiatan KKN PTLP sudah dilaksanakan secara merata, semua Taruna diwajibkan melaksanakan praktek tata laksana pertanahan di semua seksi, baik itu tata usaha, survei pengukuran, penetapan hak dan pendaftaran, seksi pemberdayaan dan pengadaan, kemudian seksi sengketa dan konflik perkara, sehingga Taruna dapat memahami semua substansi yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Volume pekerjaan yang cukup banyak serta permasalahan yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi memberikan kesempatan bagi Taruna untuk berpikir kreatif dan mengembangkan alternatif solusi yang dirasa tepat untuk membantu mengatasi masalah yang ada pada kantor. Kemudian untuk saran yang dapat Taruna sampaikan yaitu diadakannya pembekalan kepada Taruna. Tujuannya agar sinergi dan kesamaan tujuan. Yang kedua, Taruna diharapkan dapat mengupdate wawasan pengetahuan pertanahan dengan kegiatan yang menggunakan aplikasi-aplikasi baru, serta Taruna mampu untuk memahami penggunaannya. Dan yang terakhir, dalam melaksanakan kegiatan KKN PPTLP diharapkan adanya persiapan yang matang dari pihak lembaga atau pihak STPN. Salah satunya adalah kegiatan monitoring dan persiapan awal sebelum pemberangkatan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.